Memang Justin Hubner bukan merupakan pemain pertama keturunan Indonesia yang akan membela timnas Indonesia. Betul kan teman-teman? Bahkan sekarang kalau kita hitung sudah ada total 9 pemain keturunan Indonesia. Tapi tentu adanya Justin Hubner akan menambah kekuatan bagi timnas Indonesia khususnya di lini pertahanan. Nah mungkin teman-teman juga bingung, loh Bung kan sudah banyak pemain-pemain yang bisa bermain di lini pertahanan. Nah tapi teman-teman yang perlu kalian pahami adalah bahwa timnas Indonesia perlu kedalaman skuad. Jadi perlu materi pemain yang merata secara kualitas. Yang kita perlukan ya cukup 6 pemain yang bisa bermain di lini pertahanan, tapi yang semuanya punya kualitas. Jadi jika nanti ada pemain yang cedera atau memang tidak bisa membela timnas Indonesia karena bukan merupakan agenda atau kalender FIFA, ya ada pemain lain yang sama bagusnya yang bisa membela timnas Indonesia. Dan memang dengan masuknya Justin Hubner kan berarti stok back-nya makin banyak ya? Banyak. Dan pilihannya selama ini kan strateginya Coach STY kan 3 back. Ya. Cocok nggak sih Bung Toel? Yang pertama kalau kedalaman oke ya, berarti dari sisi kedalaman. Ya makin banyak kan. Oke, generasi Hubner tentu beda dengan generasi Jordi Amat, Shane dan Sandy Walsh yang lebih senior. Berarti Hubner lebih punya prospek jangka panjang karena dia seangkatan dengan Ivar Jenner dan Rafael Strijk. Oke, itunya nggak masalah. Dan kalau mau begitu. ditarik balik lebih lebar lagi bisa seangkatan sama Kakang, sama Rizky Ridho, ada Elkan Obi Bagot Darwis, juga, Elkan Bagot. ada Rizky kan, begitu kan. Belum lagi yang akan datang Nathan Chuaon, Jai Ijes. Ya. Berarti kan semua stoknya di belakang. Itu dia tuh. Nah pertanyaannya, apa yang mau dibikin oleh Sinteyong dengan naturalisasi? Kan nggak mungkin semuanya bisa dimainkan. Iya. Contoh kemarin aja bek kanan kan tetap pilihannya kepada Asnawi, yang juga kapten ke-11, gitu kan. Di kiri juga masih rame tuh. Pertama Arhan selalu bisa kemungkinan jadi starter juga. Nggak otomatis Shane Patinama gitu. Kalau menurut saya masih 50-50 gitu. Nah, dengan segala macam naturalisasi yang kebetulan pemain belakang back, apa yang mau dilakukan Sinteyong gitu. Iya sih. Itu misteri itu juga. pertanyaan lagi. Itu misteri juga. Jujur aku juga penasaran kenapa back terus gitu loh. Iya. Iya. Dan itu permintaan Sinteyong. Itu dia makanya. Apa yang sedang digodok nih oleh pelatih sampai nanti hari H gitu dengan naturalisasi yang semuanya back, apa tengahnya nggak ada, depannya nggak ada gitu yang berkualitas gitu maksudnya. Oke. Kalau semua disetujui oleh pemerintah dan DPR dan menteri dan ketua PSSI dan lain-lainnya, artinya Sintayong juga setuju. Nah kalau Sintayong setuju, artinya memang kita butuh pemain seperti ini di posisi tersebut. Oke. Artinya tidak banyak pemain lokal, karena bermain sebuah tim itu kan bukan 11. Sebenarnya setiap posisi harus ada 3 orang, 11, 11, 11, jadi 33. Oke. Belum kalau yang cedera dan lain-lain. Jadi stok lebih banyak, stok kan lebih bagus. Dalam arti Sintayong bisa, karena kalau 3 striker contoh, satu posisi, Sintayong punya pemain inti 33. Tiba-tiba striker ini main jelek. Kedua, sering cedera. Ketiga kan harus ada pelapisnya, dia harus ambil lagi. Jadi stoknya itu harus banyak. Nah, kalau contoh sekarang back kiri itu namanya si Shane Patinama. Shane Patinama back kiri. Di kiri ada Arhan. Selama mereka dua fit kan mereka bisa bersaing. Nah, kalau ada salah satu yang cedera, kayak di tengah sekarang si Marcelino cedera sama si siapa itu? Pemain FC Utrecht, sama Ivar Jenner cedera. Nah kan kelimpungan di tengah, ya kan? Jadi stoknya, opsinya nggak banyak. Maka dari itu butuh opsi-opsi lain biar mereka bersaing. Dan selain itu juga tentu Justin Hubner ini bisa memberikan warna permainan yang berbeda karena Justin Hubner ini sebetulnya seperti Jordi Amat ya bisa memberikan delivery bola dari ruang pertahanan. Apalagi pemain ini punya visi permainan yang baik. Bahkan ketika dia membela timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan uji coba tersebut, dia bisa maju sampai ke tengah. Nah itu bukan berarti bahwa dia banyak gaya, enggak. Tapi dia paham bahwa dia perlu kadang-kadang itu naik ke tengah untuk bisa membantu proses serangan. Nah pemain-pemain bertahan yang biasa bisa ikut membantu proses serangan itu adalah pemain-pemain bertahan yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Tapi selain itu juga dia punya visi permainan. Nah, ketika seorang pemain bertahan itu punya visi permainan, artinya sebetulnya jika dia nanti ditempatkan di posisi gelandang bertahan, dia akan bisa juga memberikan kontribusi.
Nah, jadi nanti bukan tidak mungkin juga Justin Hubner ini bisa saja nanti didorong ke tengah ya, seperti yang pernah Coach Sintayong lakukan kepada Sandy Walsh. Teka-teki soal banyaknya pemain belakang yang dinaturalisasi PSSI sepanjang kepemimpinan Sintayong di Timnas Indonesia akhirnya terjawab. Salah seorang mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani, menjawab pertanyaan yang selama ini banyak muncul di kalangan pencinta sepak bola Indonesia tersebut. Menurut Hassani, dalam sebuah siniar di kanal Bebas Podcast It, pertanyaan soal komposisi pemain yang dinaturalisasi ini sempat ditanyakan kepada Sintayong dalam sebuah rapat Exco PSSI. Sintayong, sambung Hassani, kemudian menjawab bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya nggak mau pemain yang diambil levelnya sama dengan pemain-pemain yang ada di lokal, kata Hassani menirukan jawaban Sintayong. Lalu, menurut Hassani, Sintayong mengaku bahwa ia tak menemukan sosok pemain depan atau tengah yang sesuai dengan kriterianya. Rata-rata, pemain yang sesuai kriteria pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah pemain belakang. Itulah alasannya kenapa ia ambil pemain belakang, tutur Hassani, dalam siniar bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, tersebut. Sepanjang kepemimpinan Sintayong di Timnas Indonesia, sudah ada 10 pemain dinaturalisasi, termasuk JIZES dan Nathan Chuaon, yang tinggal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Dari 10 pemain tersebut, sebagian besar di antara mereka berposisi sebagai pemain belakang. Tercatat ada 7 pemain yang berposisi pemain belakang. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, Justin Hubner, JIZES, dan Nathan Chuaon. Kemudian, 2 orang, yaitu Mark Klok dan Ivar Jenner, berposisi sebagai gelandang. Sisanya, Rafael Struijk merupakan pemain depan. Menurut Hassani, ia sepakat dengan STY soal naturalisasi sejumlah pemain belakang tersebut. Ia menilai, para pemain belakang naturalisasi tersebut memiliki sejumlah kelebihan dibanding pemain-pemain yang ada. Salah satu kelebihan pemain belakang naturalisasi tersebut adalah postur mereka, yang memiliki tinggi di atas rata-rata pemain lokal. Hal ini, sambungnya, akan menutup kelemahan Timnas Indonesia selama ini. Kalau selama ini kita ketemu dengan tim asal Timur Tengah atau tim-tim yang pemainnya secara postur lebih tinggi, sudah gemetar kita, katanya. Lawan tinggal kasih bola lambung saja. Oleh karena itu, saya lihat di pertahanan ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Sain Patinama, Sandy Walsh, ditambah Asnawi dan Pratama Arhan. Kalau datang bola umpan silang atas, silakan saja, Hassani menambahkan. Lebih lanjut, Hassani menyebut bahwa ke depan masih terbuka peluang bagi PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain depan atau gelandang. Namun, menurutnya, para pemain tersebut tetap harus sesuai kriteria sang pelatih. Kalau nanti didapatkan pemain depan bagus, ya diambil, kata Hassani. Ada, tapi itu wilayahnya pelatih, ia menandaskan.